Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat-salat yang tidak disyariatkan atau salat-salat bid'ah yang tersebar di masyarakat. Dan ini sepertinya adalah pertemuan terakhir kita dari pembahasan kitab bekal salat. Ada sekitar 30 salat-salat yang tidak disyariatkan, akan kita sebutkan satu persatu insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Yang pertama, salat yang tidak disyariatkan. Kita tahu sebelum saya membahas, kita ingat bahwasanya amalan tidak diterima kecuali dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama ini ya maka akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semuanya perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Dan kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwasanya al-aslu fil ibadah adalah at-tauqif atau al-aslu fil ibadah adalah tahrim. Asal dalam ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Ya karena seorang tidak dibebani dengan suatu ibadah ya. Asalnya manusia tidak dibebani dengan ibadah, kemudian ada beban untuk melaksanakan ibadah. Nah, beban ini datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan perkara duniawi, perkara muamalah, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Ya. Jadi adapun perkara ibadah sebaliknya, hukum asalnya tidak boleh seorang membuat tentang ibadah kecuali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib di antara ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, yang pertama adalah mengulang-ulang salat fardu. Seorang hanya diwajibkan salat fardu sekali saja, misalnya salat zuhur ya sekali salat zuhur. Sekali saja salat zuhur, tidak dianjurkan dia untuk mengulangi salat zuhur kedua kali, ketiga kali, kecuali kalau salatnya bermasalah. Misalnya salatnya ternyata tidak memenuhi persyaratan atau ada rukun yang dia tinggalkan, maka dia boleh mengulangi ya. Ternyata dia lupa, dia tadi salat tanpa wudu misalnya, atau dia lupa dia salat dia belum mandi junub misalnya, maka silakan dia ulangi. Tapi kalau ternyata salatnya sudah dia lakukan, ya maka tidak perlu dia ulangi kedua kali. Jika dia sengaja melakukannya kedua kali tanpa ada sebab tertentu, hanya ingin menganggap salat fardu ini kalau double pahalanya double, maka ini tidak disyariatkan sama sekali. Namun bisa dia ulangi kalau ada sebab. Contohnya misalnya yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz salat dua kali dengan jemaah berbeda. Yang satu adalah fardu, yang satu sunnah. Jadi dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan salat, keutamaan salat bersama Nabi, kemudian dia pulang ke daerahnya, dia menjadi imam karena makmumnya membutuhkan imam, dia sebagai imam. Ini contoh salat fardu dua kali tapi ada sebab karena dia harus mengimami sekelompok orang yang mungkin mereka tidak pandai salat sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. Salah satunya fardu, salah satunya diniatkan untuk salat sunnah, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya bermakmum kepada imam yang antara imam dan makmum bisa beda niat. Bisa beda niat, yang satu berniat fardu, yang satu berniat sunnah. Karena Mu'adz bin Jabal dia salat Isya dua kali, satu bersama Nabi, satu bersama kaumnya. Tinggal para ulama khilaf apakah yang bersama Nabi adalah sunnah, yang bersama dia adalah wajib atau sebaliknya. Tapi intinya salah satunya adalah sunnah dan ada sebabnya karena ada jamaah yang perlu diimami. Contoh juga seorang bisa mengulangi salat fardu dengan niat salat sunnah ketika ada masbuk yang terlambat, sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Man yatasaddaq ala hadza?" Siapa yang bersedekah kepada orang ini?
dia salat sendirian, maka seorang nemani dia salat agar dia mendapatkan pahala salat berjamaah. Dia mengulangi lagi salat seperti, tapi niatnya bukan salat fardu tapi salat sunnah, ingin menemani orang tersebut agar dia mendapatkan pahala berjamaah. Ini tidak jadi masalah karena ada sebab. Adapun seorang sengaja salat zuhur 2 kali, 3 kali tanpa ada sebab, ya, menganggap kalau dia double salatnya dapat pahala double, maka ini adalah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, la tusallu salatan fi yaumin marratain. La tusallu salatan fi yaumin marratain. Janganlah kalian salat 2 kali satu salat dalam sehari 2 kali. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, yang kedua di antara bentuk salat yang tidak disyariatkan, salat bid'ah, adalah setelah salat Jumat salat zuhur lagi. Setelah salat Jumat salat zuhur lagi. Kita tahu bahwasanya Jumat merupakan salat fardu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya pada hari Jumat. Dan kita kalau melaksanakan salat Jumat maka salat zuhur menjadi gugur. Ya, salat zuhur menjadi gugur, tidak perlu lagi salat zuhur. Jumat menggantikan zuhur, ya. Oleh karenanya Nabi SAW dan para sahabat setelah mereka salat Jumat, mereka tidak lagi salat zuhur. Mereka tidak lagi salat zuhur. Kecuali seorang terhalangi tidak bisa salat Jumat, baru dia salat zuhur. Seperti orang sakit tidak bisa salat Jumat di masjid, maka dia salat zuhur. Seperti musafir yang tidak disyariatkan salat Jumat, kemudian dia salat zuhur, ya. Seperti wanita yang tidak salat Jumat, dia salat zuhur. Kalau wanita ke masjid salat Jumat, sah, tidak perlu lagi salat zuhur. Intinya, kalau orang sudah salat zuhur, tidak perlu lagi sudah salat Jumat, tidak perlu lagi salat zuhur. Adapun sebagian orang, ini saya pernah lihat sendiri, saya salat Jumat suatu tempat, setelah itu mereka salat zuhur. Qomat lagi, kemudian salat zuhur. Sekelompok orang dengan salat zuhur 4 rakaat. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diikuti. Saya disebutkan oleh sebagian orang, Allah saya belum pernah lihat langsung, katanya sebagian orang Syiah pun demikian. Orang Syiah menganggap salat Jumat tidak bisa dikerjakan kecuali dengan adanya imam mereka maksudnya. Karena imam mereka tidak ada, sehingga salat Jumat yang dikerjakan adalah tidak dianggap sah, sehingga biasanya mereka kalau salat Jumat bertaqiyah, setelah itu mereka salat zuhur. Tapi ini saya dapat informasi dari sebagian kawan, saya sendiri belum lihat secara langsung. Yang saya lihat itu bukan orang Syiah. Ini sekelompok orang Sufiyah yang mereka punya keyakinan tersendiri. Setelah salat Jumat mereka salat zuhur lagi. Dan ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan salat qabliyah Jumat, salat qabliyah Jumat. Kita tahu bahwasanya disunahkan pada hari Jumat adalah salat intizar, salat al-intizar, salat menunggu imam. Jika seorang datang di pagi hari di masjid di hari Jumat, silakan dia salat sebanyak-banyaknya sampai imam datang, ya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, wa yaddahinu min duhnihi, kemudian dia pakai minyak wangi, ya, atau apa namanya, memakai minyak di tubuhnya, au yamassu min tibi baitihi, atau dia pakai minyak wangi di rumahnya, ya, wangian di rumahnya, tsumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu bainas nain, dia tidak memisahkan 2 orang. Itu dia tidak orang lagi duduk dipisah, hendak. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai yang dicatat ditakdirkan baginya. Salat maksudnya salat menunggu, salat silakan. Ketika Nabi mengatakan tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat di situ yang sesuai Allah takdirkan, dia terserah, bebas. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam menyimak ketika imam berbicara, itu ketika khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara
Jumat yang ini dengan Jumat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa boleh dikerjakan salat mutlak yang para ulama mengistilahkan dengan salatul intizar, itu salat intizarul imam, salat nunggu imam. Salat aja. Terserah 10 rakaat, 20 rakaat bebas. Ini juga praktek para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah hatta yakhruja Umar. Para sahabat dahulu atau para tabi'in, mereka di zaman Umar, mereka salat sampai Umar keluar untuk berkhutbah. Ini namanya salat intizarul imam. Cuma di sini ada khilaf yang dikatakan para ulama, apakah salat intizar ini boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang? Kita tahu ada waktu terlarang salat sekitar 7 menit atau 8 menit sebelum azan zuhur, sebelum waktu zuhur. Nah, kita Jumatan azannya pas zuhur. Nah, misalnya Jumatan misalnya azan zuhur misalnya jam 12. Kita tahu tidak boleh salat lagi jam 12 kurang 8 atau jam 12 kurang 10. Kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur. Nah, bolehkah seorang melanjutkan salatnya terus sampai khatib assalamualaikum warahmatullahi sampai khatib keluar? Sebenarnya mengatakan tidak, ini waktu terlarang. Sebenarnya mengatakan boleh dilanjutkan. Yang benar wallahu alam bisawab, boleh. Jadi lanjut terus salat ya. Karena ini salat ada sebabnya. Kita tahu salat-salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Ini salat intizarul imam, salat menunggu imam. Jadi boleh salat terus sampai khatib keluar. Sebagaimana dikerjakan di zaman Umar bin Khattab, mereka salat sampai Umar keluar. Dan ini salat bukan salat qabliyah Jumat, tapi namanya salat intizarul imam. Karenanya saya sering sampaikan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar, zaman Umar tidak terbayangkan ada salat qabliyah. Kenapa? Salat qabliyah itu dikerjakan setelah azan. Azan seperti kita sekarang kita salat qabliyah zuhur. Apa yang kita lakukan? Kita nunggu azan zuhur, kemudian kita salat qabliyah. Enggak boleh salat qabliyah sebelum azan, sebelum masuk waktu. Jadi azan zuhur dulu, baru kita salat qabliyah, baru kita nunggu qomat. Jadi salat qabliyah setelah azan. Kalau itu zuhur mungkin, tapi kalau Jumatan enggak ada karena begitu azan langsung khatib khutbah. Di zaman Nabi azan cuma sekali, khatib langsung khutbah. Jadi tidak terbayangkan ada salat qabliyah karena begitu azan khatib langsung khutbah. Adapun itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, tidak ada namanya azan 2 kali, azan cuma sekali, ya. Sehingga begitu imam naik mimbar mengucapkan salam, khutbah mengucapkan salam kemudian azan, setelah azan langsung khutbah. Ya, kita enggak ada waktu untuk salat qabliyah karena kita harus dengarkan khutbah imam. Di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu azan 2 kali. Tapi azan pertama bukanlah azan di waktu masuk waktu, tapi azan tersebut sebelum masuk waktu. Diazankan pun di pasar-pasar, bukan di masjid, di pasar-pasar agar orang-orang siap untuk salat Jumat agar mereka tidak terlambat. Jadi tidak ada namanya salat qabliyah. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ya, wa amma sunnatul jum'ati allati qablaha falam yathbut fiha syai'un. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adapun salat sunnah Jumat yaitu sebelum Jumat, maka tidak ada satu hadis sahih pun yang mendukungnya. Ini kesimpulan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Tapi yang dilakukan orang zaman sekarang, ada azan pertama, azan kedua. Kalau dia maksudnya adalah salat intizar, seperti kita di Indonesia ada azan pertama, azan kedua, bedanya cuma pertama, azan kedua mungkin cuma 5 menit atau berapa menit. Kalau dia sejak awal sudah salat, enggak apa azan salat terus. Azan pertama, habis itu salat lagi sampai imam keluar azan kedua, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia niatkan salat qabliyah, ini tidak ada contohnya. Dia tidak salat intizar dari awal cuma masuk masjid kemudian salat tahiyatul masjid kemudian duduk sampai nunggu azan pertama. Azan pertama kemudian dia bangun untuk salat qabliyah, nah ini tidak ada contohnya. Tapi kalau seperti di Madinah sekarang, Madinah sama Mekah, azan pertama, azan kedua setengah jam. Setengah jam ya. Maka dia setelah azan pertama dia salat enggak ada masalah ya. Silakan dia salat terus karena memang itu belum masuk waktu zuhur dan itu salat intizar, salat intizar. Jadi ingat yang disunnahkan adalah salat intizar, bukan salat qabliyah. Salat nunggu imam dan itu 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat bebas sampai imam keluar. Kemudian di antara salat bid'ah adalah melakukan salat sunnah berjamaah secara terus-menerus seperti qiyamul lail terus-menerus berjamaah. Ini tidak pernah dicontohkan.
Para ulama mengatakan boleh sesekali salat-salat sunnah dikerjakan berjamaah, boleh. Salat duha berjamaah sesekali boleh. Rasulullah SAW pernah pergi ke rumah Anas bin Malik di waktu duha, kemudian Rasulullah SAW salat bersama Anas bersama jamaah rumah di waktu duha. Ya, Rasulullah pernah melakukannya untuk mengajarkan bagaimana salat, dan itu boleh sesekali. Tapi kalau terus menerus selalu salat duha berjamaah, kemudian salat rawatib berjamaah, qiyamul lail, ini tidak disunnahkan sama sekali, tidak ada contohnya. Lain halnya kalau salat tarawih, ya, maka ini khusus bulan Ramadan berjamaah selama sebulan, tidak jadi masalah. Adapun di luar pada itu boleh seseorang salat qiyamul lail berjamaah sesekali, tidak jadi masalah. Adapun selalu mengadakan salat sunnah berjamaah, salat duha berjamaah sesekali boleh. Adapun terus menerus maka ini tidak dicontohkan dan tidak dibolehkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara salat sunnah yang tidak dianjurkan atau salat yang tidak dianjurkan yang nomor 5 adalah salat sunnah lebih dari 2 rakaat setelah terbitnya fajar. Yang ada kita tahu 2 rakaat sebelum fajar. Tidak boleh kita tambah 2, 4, 6 ya. Ini tentunya tidak ada contohnya ya. Dan datang hadis di mana Rasulullah SAW pernah berkata ya, kata Rasulullah SAW, kata Yasar, inna Rasulullah SAW kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi salat. Rasulullah keluar ya ketika melihat kami sedang salat. Salat itu setelah azan subuh. Maka Rasulullah SAW berkata, faqala liyublig syahidukum ghaibakum, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Janganlah kalian salat setelah subuh kecuali cuma 2 kali sujud, 2 rakaat, cuma 2 rakaat ya. Jadi hadis ini dikuatkan sanadnya oleh Az-Zahabi. Jadi yang ada cuma 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karenanya Sa'id bin Musayyib diriwayatkan dengan sanad yang sahih, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulil fajri aktsar min rak'atain. Dia melihat ada seorang salat lebih dari 2 rakaat. Kemudian dia pun menegur, dia berkata dia menegur orang tersebut, kenapa salat lebih dari 2 rakaat? Qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Dia salat 2, 4, 6. Maka orang ini berkata, ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala salat. Engkau tegur saya salat lebih dari 2 rakaat. Apakah Allah akan mengazabku gara-gara salat? Faqala la, maka Ibnu Musayyib berkata, tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah, tapi Allah akan mengazabmu karena kau menyelisih sunnah. Karena kau menyelisih sunnah. Salat yang disunnahkan sebelum qomat, sebelum salat subuh adalah 2 rakaat saja, tidak lebih daripada itu ya. Tadi juga ada dalam riwayat la salata ba'dal fajri illa raka'atil fajri. Tidak ada 2 salat setelah terbit fajar kecuali qabliyah subuh 2 rakaat saja ya. Kecuali 2 rakaat saja. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dekat syawahidnya. Oleh karenanya disunahkan jika seorang ke masjid laki-laki, begitu sampai di masjid tidak perlu tahiyatul masjid, langsung perhatikan ini. Yang dianjurkan ketika seorang pergi ke masjid di waktu subuh, kalau dia datang setelah adzan dikumandangkan, maka dia langsung aja salat 2 rakaat sebelum subuh, enggak usah tahiyatul masjid. Cukup itu ya. Karena tahiyatul masjid sudah masuk dalam 2 rakaat tersebut. Jadi tidak dikhususkan 2 tahiyatul masjid dulu, baru kemudian salat 2 rakaat fajar. Karena para sahabat mereka tidak salat kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Lain halnya kalau seorang datang sebelum azan. Dia datang sebelum azan sampai masjid ya. Belum waktunya salat qabliyah, ya dia salat tahiyatul masjid dulu. Dia salat tahiyatul masjid dulu. Nanti tunggu azan dikumandangkan baru dia salat 2 rakaat qabliyah subuh. Tapi kalau dia datang setelah azan dikumandangkan, enggak usah tahiyatul masjid, langsung aja salat qabliyah subuh dan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan itu yang lebih baik agar kita sesuai dengan hadis ini, la salata ba'dal fajr illa raka'atil fajr. Tidak ada salat setelah azan subuh kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja 2 rakaat qabliyah subuh.
Kemudian di antara salat yang bid'ah yang tidak dianjurkan, yang keenam adalah memulai salat sunnah setelah iqamat. Kalau orang sudah dengar iqamat, maka jangan lagi salat sunnah. Dia belum salat qobliyah subuh, kemudian sudah qomat salat subuh, dia salat qobliyah cepat-cepat. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini banyak dilakukan. Saya lihat di sebagian tempat, terutama yang bermadzhab Hanafi, saya enggak tahu, mungkin mereka punya fikih sendiri. Ya, tetapi hadisnya jelas kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, jika telah diiqamatkan salat, maka tidak ada salat lagi kecuali salat fardu, Maka tidak boleh seorang kemudian bikin salat setelah qomat. Lain halnya jika seseorang sudah terlanjur salat, dia salat kemudian iqamat, kemudian dia sudah masuk satu rakaat, sudah masuk rakaat kedua, kemudian qomat, sudah masuk rakaat kedua, kemudian sudah mau selesai, ya lanjutin aja, enggak ada masalah, tapi salat dengan ringan agar cepat selesai. Ya, terutama salat qobliyah subuh memang dianjurkan untuk dikerjakan dengan ringan, tidak lama-lama. Tapi kalau dia iqamat, dia masih rakaat pertama, dia batalin aja. Kalau iqamat dan dia masih di rakaat pertama, hendaknya dia batalkan karena Rasulullah mengatakan, "Idza uqimatus shalat fala sholata illal maktubah." Jika sudah ditegakkan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Saya ulangi, kalau seorang lagi salat sunnah, ya sudah iqamat salat, dia masih rakaat pertama, dia batalkan. Tapi kalau dia sudah rakaat kedua, sudah mau selesai, mungkin tinggal sedikit lagi rakaat kedua, sudah ruku, sudah i'tidal sebentar lagi, dan dia merasa masih bisa mendapatkan rakaat pertama dari imam, maka dia salat segera cepat selesai, dia masuk dalam imam, enggak ada masalah, tidak perlu dia batalkan. Ya. Apalagi kalau dia belum apa-apa sudah qomat, jangan kemudian setelah qomat dia kemudian baru salat sunnah, ini dilarang, justru menentang hadis Nabi SAW. Rasulullah sudah bilang, "La idza uqimatis shalat fala salata illal maktubah." Jika ditegakkan iqamat maka tidak ada salat kecuali salat fardu, dia nekat salat sunnah. Tentu ini tidak dibenarkan. Yang ketujuh, mengqadha salat bagi wanita haid. Ini juga adalah kesalahan, dan ini dulu mazhab dari Khawarij. Saking rajinnya mereka beribadah, kalau ada wanita yang haid bukan cuma puasa saja diqadha, salat juga diqadha, ya. Oleh karena ijma ulama bahwasanya wanita haid tidak perlu mengqadha salat, ya. Diriwayatkan dari Muadzah, dia berkata, "Sa'altu Aisyah." Muadzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah. Faqultu ma balul haidhi taqdi shaum wa la taqdi salat. Kenapa wahai Aisyah wanita haid mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat? Faqalat, "Ahruriyatun anti?" Engkau ini khawarij. Qultu lastu biharuriyatin walakinni as'al. Saya bukan khawarij, saya sedang bertanya. Kata Aisyah, "Kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat." Kami dulu di zaman Nabi kami haid, tapi kami hanya disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Di antara salat yang tidak dianjurkan, nomor 8 adalah salat malam tarwiyah atau hari tarwiyah. Ya, ini di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Mereka melakukan salat malam tarwiyah, itu 2 rakaat, setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quraisy 5 kali. Al-Fatihah terus ila fi Quraisy, ila fi imrilatas syita'i was-shaif, sampai selesai 5 kali baca. Ini pada rakaat malam ini, salat malam tarwiyah, malam ke-8. Adapun salat malam ke-8 Dzulhijjah. Adapun salat tarwiyah yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah, salat 6 rakaat. Pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Asr, rakaat kedua membaca surat Quraisy, rakaat ketiga membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat keempat membaca surat An-Nasr, kemudian salam. Lalu salat lagi 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ini contoh, saya ulangi, salat malam harinya salat 2 rakaat, malam tarwiyah, hari tarwiyahnya salat 6 rakaat. Ini semua tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, ya. Bahkan ada hadis yang mendukung hal ini, tapi hadisnya perawinya ada yang pendusta dan ada yang matruk, ditinggalkan. Di antara juga salat yang tidak dianjurkan, nomor 9 adalah salat hari Arafah. Ya. Sebagian orang salat malam di hari Arafah namun dengan ijtihadnya sendiri, namun tidak benar.
atau dia berpegang dengan hadis palsu dalam bab ini, ya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dan Suyuti dan Syaukani. Ada dua hadis maudhu, hadis palsu tentang salat hari Arafah. Di antaranya hadis palsu, man shalla yauma Arafah baina dhuhri wal asr 4 rakaat. Siapa yang salat di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah antara zuhur dengan asar salat 4 rakaat. Yaqra fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab marrah. Setiap rakaat dia baca Al-Fatihah sekali. Wa qul huwallahu ahad 50 marrah. Dan qul huwallahu 50 kali. Kataballahu lahu alfa hasanah. Maka akan dicatat baginya 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Jadi caranya 4 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 50 kali. Jadi dalam 4 rakaat bacanya Al-Ikhlas 200 kali. Siapa yang salat ini dapat dicatat 1.000.000 pahala. Namun hadis ini hadis palsu. Demikian juga dari hadis palsu yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud disebutkan Rasulullah SAW berkata, "Man shalla yauma Arafah rak'atain." Siapa yang salat di hari Arafah 2 rakaat. Yaqra fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab 3 marrat. Setiap rakaat Al-Fatihah baca 3 kali. Tsumma yaqra qul ya ayyuhal kafirun 3 marrat. Kemudian baca al kafirun 3 kali. Wa qul huwallahu ahad 100 kali. Dan kalau 100 kali maka hadisnya sekian, pahalanya sekian. Hadisnya hadis palsu, ya. Maka tidak boleh dikerjakan salat hari Arafah. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan adalah salat di malam pertama di bulan Sya'ban. Salat yang dilakukan di malam pertama di bulan Sya'ban, yaitu 12 rakaat. Setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas 15 kali. 12 rakaat berarti 15 kali, berarti Al-Ikhlasnya 15 kali setiap rakaat. Kemudian di waktu sahur melakukan salat 2 rakaat, setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Oh sulit ini. Jadi malam pertama di bulan Sya'ban 12 rakaat, setiap rakaat Al-Fatihah sekali, kemudian Al-Ikhlas 15 kali. 15 kali 12 ya. Berarti banyak ya. Berapa banyak gitu ya. 100 lebih ya. Kemudian ketika di waktu sahur ya, salat 2 rakaat dan setiap rakaat 100 Al-Ikhlas. Berarti 200 dua rakaat yang di waktu sahur. Dan ketika rukuk dan sujud membaca subuhun quddus rabbul malaikati waruh subhana man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ini tidak ada dalilnya dan ini tidak boleh dilakukan. Ini salat bid'ah. Kemudian yang berikutnya salat malam nisfu Sya'ban. Salat malam nisfu Sya'ban ini salat yang dikerjakan 100 rakaat kalau tidak salah ya. Dikhususkan di malam nisfu Sya'ban ya, maka ini tidak ada dalilnya ya, dan diperingatkan oleh para ulama tentang salat bid'ah ini. Di antara yang tegas dalam hal ini di antaranya Abu Syamah ya. Kemudian juga ulama Syafi'iyah, kemudian Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga di antaranya Al-Iz bin Abdussalam ya. Banyak ulama Syafi'iyah mengingatkan bahwasanya inilah salat-salat bid'ah yang harusnya ditinggalkan ya. Malam nisfu Sya'ban kalau orang ingin salat, ya salat biasa aja tapi jangan mengkhususkan dengan salat 100 rakaat dianggap sebagai salat spesial malam nisfu Sya'ban karena tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian juga di antara salat yang bid'ah adalah salat Al-Qadar. Salat Al-Qadar adalah 2 rakaat setelah tarawih secara berjamaah. Setelah selesai salat tarawih, salat 2 rakaat ini salat Al-Qadar ya. Yaitu mereka melakukannya atau namanya salat Lailatul Qadar. Mereka menganggap di malam tersebut malam Lailatul Qadar, maka mereka salat berjamaah 2 rakaat setelah salat tarawih. Ini adalah salat bid'ah yang tidak dianjurkan sama sekali, tidak ada hadisnya. Demikian juga ada namanya disebut juga salat Lailatul Qadar, model yang lain yaitu salat 12 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Ya, setelah salat membaca subhanallah bihamdi subhanallahal azim 100 kali. Ini juga tidak ada dalilnya. Ini kalau tadi berjamaah, kalau ini sendirian. Sendirian salat Lailatul Qadar. Ini juga tidak ada contohnya. Kemudian juga salat yang tidak dicontohkan menghidupkan malam hari raya untuk mengkhususkan salat tertentu. Ya, malam Id, Idul Fitri, malam Idul Adha bikin salat tertentu. Ya, ini juga tidak ada contohnya. Ada hadis palsu mengatakan
Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di hari di mana hati-hati orang pada mati. Ya, dan ini adalah hadis palsu. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang memperhatikan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada dalil yang menunjukkan beliau menghidupkan malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha. Ya, tidak ada ibadah khusus, tidak ada ibadah khusus. Ya, kita seorang malam Idul Fitri dia salat malam seperti biasa. Ya, memang banyak orang yang di antara kesalahannya ketika Ramadan selesai mereka tidak salat malam lagi. Kita bilang Ramadan sudah selesai, malam Idul Fitri salat juga. Ya, karena itu sebagaimana malam-malam yang lain kita sudah kembali lagi di luar Ramadan tapi salat malam tetap disyariatkan. Namun tidak ada salat khusus. Ya, kita silakan salat sebagaimana hari-hari yang lain. Namun tidak ada salat khusus. Barang siapa yang menyengaja untuk menghidupkan malam karena ada keyakinan, maka dia telah melakukan bid'ah. Ya, sengaja malam Idul Fitri ibadah-ibadah khusus, maka ini bid'ah, tidak pernah dicontohkan dan hadisnya adalah hadis palsu. Demikian juga salat yang tidak diajarkan oleh Nabi adalah salat nafilah sebelum atau sudah salat Id, qabliyah Id atau ba'diyah Id. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Id fa shalla rak'atain lam yusalli qablu wala ba'du. Rasulullah sallallahu salat untuk salat Id, beliau tidak salat 2 rakaat sebelumnya maupun 2 rakaat setelahnya, ya. Tidak ada, ya. Tidak ada. Tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi beda kalau orang salat Id di masjid, misalnya hujan atau tidak ada tempat sehingga mereka melaksanakan salat Id di masjid, maka tidak mengapa salat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid itu bukan salat qabliyah Id dan juga bukan salat ba'diyah Id. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga salat hari Asyura, ini juga tidak dicontohkan, ya. Sebagian orang membuat hadis-hadis palsu untuk menghidupkan hari Asyura, ya, dengan salat-salat tertentu, ya. Di antaranya hadis palsu, man shalla yauma Asyura ma baina adh-dhuhri wal asri 40 rakaah. Yaqra fi kulli raka'ah bi Fatihatil Kitab marratan wa ayatil kursi 10 marrat wa qul huwallahu ahad 11 marrah wal mu'awwidhatain 5 marrat. Fa idza sallama istaghfara 70 marrah atahu Allahu fil firdaus qubbatan bayda fiha baitun min zamradah khadra si'atu dzalik al-bait mithlu dunya 3 marrat dan seterusnya. Barang siapa yang salat pada hari Asyura antara zuhur dan asar 40 rakaat, hari Asyura yaitu 10 Muharram. Dia salat 40 rakaat antara zuhur dan asar. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan ayat kursi 10 kali dan surat Al-Ikhlas 11 kali dan muawwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 5 kali. Kemudian setelah salam beristighfar 70 kali. Maka Allah akan berikan padanya kubah putih di surga Firdaus. Di dalamnya terhadap ada rumah dari zamrud hijau. Luas rumah tersebut seperti 3 kali lipat luas dunia. Luas rumah tersebut seperti 3 kali lipat luas dunia. Di dalam rumah tersebut ada ranjang dari cahaya yang penyangganya dari minyak wangi ambar berkilai. Di atas ranjang ada 100 kasur dari za'faran. Ini hadis palsu. Sebelum dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Demikian juga salat malam Asyura 100 rakaat. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Ini juga hadis palsu. Salat bid'ah. Demikian juga ada namanya salat pada waktu sahur malam Asyura 4 rakaat. Setiap rakaat Al-Fatihah 3 ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Setelah itu membaca salat Al-Ikhlas 100 kali. Ini juga salat bid'ah. Kemudian juga salat hari Asyura ketika matahari terbit dengan cara salat 2 rakaat. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi. Pada rakaat kedua membaca Lau anzalna hadzal Qur'an sampai akhir surat Al-Hasyr. Dan selesai membaca Ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin. Ini semua hadis palsu, ya. Tidak boleh dikerjakan karena jika seorang melakukannya terjerumus dalam bid'ah. Kemudian juga di antaranya salat hari Rabu akhir di bulan Safar. Lajnah Daimah pernah ditanya, ya, bahwasanya ada sebagian ulama memandang adanya salat nafilah yang dikerjakan hari Rabu di akhir bulan Safar. Ya. Pada waktu salat duha, yaitu sejumlah 4 rakaat dengan 1 salam. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali. Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali.
Semua itu dilakukan dalam setiap rakaat. Kemudian salam dan saat salam membaca wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsarun nasi la ya'lamun sebanyak 360 kali. Dan Jauharul Kamal 3 kali dan ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu bersedekah sepotong roti kepada orang fakir. Khasiat ayat inilah mencegah bala yang turun pada hari Rabu akhir di bulan Safar. Mereka mengatakan akan turun pada setiap tahun 320.000 macam cobaan dan semuanya turun pada hari Rabu akhir bulan Safar sehingga menjadi hari tersulit dalam satu tahun. Orang yang melakukan salat tersebut dengan tata cara yang tersebutkan tadi dengan kemurahannya Allah akan menjaganya dari berbagai bala yang turun pada hari tersebut dan tidak diputuskan wajib karena sebagian orang tidak mau melakukan tata cara tersebut seperti anak kecil misalnya. Apakah ini merupakan solusi? Maka Lajnah Daimah mengatakan ini adalah bid'ah yang mungkar ya. Kemudian mereka berkata para ulama Lajnah Daimah, siapapun yang menisbatkan salat itu beserta tata caranya kepada Nabi atau salah satu sahabat, maka sungguhnya ia telah melakukan kedustaan yang besar dan dia berhak mendapatkan hukuman para pendusta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dusta, bikin-bikin salat. Yang sekarang juga namanya Rabu Bekasan di tanah air kita. Sama, ini salat bid'ah tidak boleh dikerjakan. Ya, Rabu Bekasan keyakinannya sama. Ya, saya enggak tahu kalau Rabu Bekasan itu salat hari Rabu, apakah akhir bulan Safar atau bulan apa ya. Dan ini adalah salat, saya bilang salat bid'ah yang bercampur dengan tatayur, menganggap hari tersebut hari sial. Ya, ini tatayur syirik kecil kemudian dilawan dengan salat bid'ah, maka jangan dikerjakan. Kemudian di antara salat bid'ah salat raghaib yang dikerjakan di bulan Rajab pada malam Jumat pertama antara maghrib dan isya. Ya biasanya dimulai dengan puasa hari Kamis dulu, yaitu hari Kamis pertama di bulan Rajab. Kemudian salat di antara maghrib dengan isya kalau tidak salah 12 rakaat ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ya adalah salat yang bid'ah. Imam Nawawi keras dalam hal ini ya. Dan juga para ulama Syafi'iyah lainnya. Di antara salat yang mereka ingkari salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat dan salat raghaib yang tadi 12 rakaat antara maghrib dan isya. Bahkan mereka mengatakan jangan terpedaya dengan apa yang disebut oleh Al-Ghazali ya bahwasanya karena hadisnya tidak ada. Ya itu pendapat tapi ini adalah salat yang bid'ah tidak perlu diikuti. Demikian juga di antara salat yang tidak dianjurkan adalah salat ketika keluar untuk safar ya. Ini ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan salat 2 rakaat ketika hendak safar dengan baca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kemudian surat Al-Kafirun dan yang rakaat kedua membaca Al-Fatihah kemudian baca surat Al-Ikhlas ya. Ada hadis tapi hadisnya lemah ya. Ma khalafa abdun ala ahlihi afdhala min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Tidaklah seorang hamba meninggalkan untuk keluarga sesuatu yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dilakukan di sisi mereka ketika ingin safar. Namun ini adalah hadis yang lemah sehingga salat tersebut tidak dianjurkan ya. Demikian juga salat musafir 2 rakaat ketika berhenti suatu tempat atau meninggalkannya. Sama, ketika mampir suatu tempat sengaja salat orang musafir dia singgah satu tempat sengaja salat 2 rakaat ini tidak ada sunnahnya. Ya kalau mau dia pengin salat 2 silakan. Ya tapi kalau sengaja singgah suatu tempat karena sunnahnya salat di tempat singgah tersebut maka ini tidak ada dalilnya ya. Ada hadis yang mengisyaratkan tapi hadis tersebut dhaif ya. Hadis tersebut adalah sangat lemah ya. Karena dalam riwayatnya ada Al-Waqidi dan dia adalah matruk ya. Yang dianjurkan adalah jika seorang man nazala manzilah kalau dia mampir dia cuma baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sudah cukup. Tidak perlu salat khusus ya. Barang siapa yang kepengin salat kebetulan ya silakan. Tapi jangan anggap ini bahwasanya disunahkan setiap singgah salat 2 rakaat, setiap singgah salat 2 rakaat. Tidak ada. Yang disunahkan seorang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dari keburukan ciptaannya. Kemudian di antara salat bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang lah 2 rakaat setelah sa'i dan ini saya sering lihat di Mekah. Yang ada kan 2 rakaat setelah tawaf. Namun sebagian orang mereka nambah setelah sa'i salat 2 rakaat. Ini adalah salat yang bid'ah yang tidak
diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh para ulama. Ya. Diingkari oleh Nawawi dan yang lainnya. Bahkan ulama Syafi'i mengingkari perbuatan ini. Ini tidak boleh dilakukan. Yang ada cuma 2 rakaat setelah tawaf. Maka tidak boleh dikiaskan kemudian bikin lagi salat 2 rakaat setelah sa'i. Nanti kalau dibuka pintu kias seperti ini, orang yang ada bikin lagi 2 rakaat setelah lempar jamarat. 2 rakaat setelah lempar jamarat. Padahal tidak ada sunnahnya 2 rakaat setelah lempar jamarat. Ya. Nanti bikinlah 2 rakaat setelah ini, 2 rakaat setelah ini, 2 rakaat setelah ini. Ini semua tidak ada contohnya. Kemudian juga di antara salat bid'ah yang dilakukan adalah meninggalkan Masjid Nabawi dengan melakukan salat 2 rakaat. Sebagian orang meyakini ada salat perpisahan sebelum meninggalkan Masjid Nabawi dengan salat 2 rakaat. Ini juga tidak ada contohnya. Ya. Khusus 2 rakaat dalam rangka meninggalkan Masjid Nabawi. Ini tidak ada sunnahnya. Kemudian juga salat 2 rakaat ketika turun hujan. Ya. Mereka berdalil dengan suatu hadis, tapi hadis ini hanya berasal dari buku-buku Syiah. Ya. Dikatakan Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul matar fasallu inda dzalika rak'atain. Faman fa'ala dzalika bi husni niyyatin wa khusyu'in wa tamamin min ar-ruku' was sujud kataballahu lahu bi kulli qatrah min dzalikal matar 10 hasanat." Kata Nabi, siapa yang melihat hujan maka salatlah 2 rakaat. Jika kalian lihat hujan salatlah 2 rakaat. Siapa yang salat 2 rakaat dengan niat yang benar, dengan khusyuk, dengan ruku' yang benar, sujud yang benar, maka Allah catat bagi dia pahala setiap tetes hujan 10 kebaikan. Dapat pahala berapa triliun. Satu tetes hujan 10 kebaikan. Nah, tetes hujan banyak banget ya. Ini hadis tidak ada dalam buku-buku Ahlus Sunnah dan ini hadis palsu ya. Kalau orang lagi sholat aja, tapi jangan menyengajakan sholat karena hujan. Ini enggak ada contohnya dengan meyakini akan dapat pahala sesuai dengan jumlah tetesan hujan. Bahkan satu tetes dilipat kali jadi 10 kali lipat pahala. Kemudian juga di antara salat yang tidak dianjurkan adalah salat 2 rakaat sebelum akad nikah. Ini juga tidak ada dalilnya ya. Salat 2 rakaat sebelum akad nikah. Yang ada yang dilakukan oleh sebagian salaf adalah salat sebelum berhubungan dengan istri. Itu ada ya, tetapi kalau 2 rakaat apa namanya? 2 rakaat sebelum akad maka tidak ada contohnya ya, tidak ada contohnya. Kita sebelum akad salat 2 rakaat, setelah baru akad nikah, ini enggak ada contohnya, salat bid'ah. Tapi kalau orang sudah menikah kemudian dia ingin menggauli istrinya sebelumnya dia buka dengan salat 2 rakaat agar berkah, maka ini tidak jadi masalah ya. Kemudian juga di antara yang dibuat-buat juga ya, salat ketika menggauli istri. Jadi setelah menggauli istri kemudian salat, ini juga tidak ada contohnya. Yang ada sebelum seorang ketika baru nikah kemudian dia ingin berhubungan, dia boleh salat 2 rakaat sebagaimana dikerjakan oleh sebagian salaf. Kemudian berikutnya nomor 26 salat tasbih. Salat tasbih ini salat yang dikhilafkan oleh para ulama karena ada hadis ya. Saya bacakan terjemahnya aja. Yaitu Rasulullah SAW berkata kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib aman Nabi ya, maukah engkau aku ajari 10 sifat pekerti, jika engkau melakukannya Allah mengampuni dosamu, dosa dari awal sampai akhir, dosa yang lama dan dosa baru, dosa yang tidak sengaja dan dosa yang disengaja, dosa kecil dan dosa besar, dosa rahasia dan dosa terang-terangan, 10 macam dosa. Engkau salat 4 rakaat, ini salat tasbih, caranya begitu, 4 rakaat, setiap rakaat engkau baca Al-Fatihah dan satu surat dari Al-Quran. Jika engkau telah selesai membaca surat pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, engkau membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku, maka ucapkanlah zikir itu juga 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Tadi berdiri 15, kemudian ruku 10 kali. Kemudian engkau i'tidal, bacalah zikir 10 kali. Kemudian engkau turun kepada sujud, ketika sujud ucapkan 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, maka ucapkan zikir itu 10 kali. Duduk di antara 2 sujud juga baca tersebut. Kemudian engkau bersujud lalu ucapkan zikir itu 10 kali. Itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Engkau maka itulah 75 zikir pada setiap satu rakaat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, jika dia total dalam satu rakaat 75 zikir. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Jika engkau mampu melakukan salat itu setiap hari, maka lakukanlah. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukanlah setiap bulan sekali. Jika tidak, maka lakukanlah setiap tahun setahun sekali.
Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan sekali dalam seumur hidupmu. Ini hadis namanya salat tasbih, ya, karena banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dalam satu rakaat 75 kali. Ya. Namun hadis ini kebanyakan ulama menyatakan hadisnya dhaif. Di antaranya Abu Bakar Ibn Arabi dari ulama Malikiyah, ya, mengatakan hadisnya dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi masukkannya dalam hadis palsu. Ya, demikian Al-Uqaili ahli hadis juga mengatakan laisa fi sholati tasbih haditsun yasbut. Tidak ada satu dalam salat tasbih hadis yang sahih. Ya, Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah juga mengatakan memang ada pendapat, tetapi yang pendapat ini hadis palsu, hadis palsu. Imam Ahmad juga diriwayatkan anaknya berkata, "Sami'tu abi yaqul lam yathbut indi salatu tasbih." Wa qad ikhtalafu fi isnadi wa lam yathbut indi. Imam Ahmad pernah berkata, tidak ada sanad yang sahih dalam salat tasbih. Para ulama khilaf, tapi yang benar sanadnya tidak sahih. Imam Nawawi juga berkata, wa fil hadzal istihbab nadhar li an haditsah dhaif. Imam Nawawi berkata, mengatakan disunahkan salat tasbih kurang tepat, ya, perlu dicek kembali karena hadisnya dhaif. Wa fiha taghyirun li nadhmi salat al-ma'ruf. Dan juga yang jadi masalah cara salatnya juga ada perubahan, tidak seperti salat biasa. Ya, tidak seperti salat biasa karena zikir-zikirnya itu saja melulu subhanallah alhamdulillah wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya, 15 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali sampai 75 kali satu rakaat. Fa yang bagi alla yuf'ala bi ghairi haditsin wa laysa hadithuha bisabit. Maka hendaknya jangan dilakukan kalau tidak ada hadisnya dan hadisnya tidak sahih. Namun ada ulama yang menguatkannya seperti Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar kemudian Al-Munziri dan Ibnu Madini, Ibnu Ma'in, ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya ada khilaf tentang masalah salat tasbih. Ada sebagian ulama mensahihkan, ada sebagian ulama mendhaifkan. Maka ini di antara salat yang diperselisihkan. Meskipun saya lebih condong bahwasanya salatnya adalah salat yang tidak disyariatkan karena tadi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi hadisnya dhaif. Yang kemudian yang kedua ada perubahan tata cara salat. Kemudian juga yang anehnya tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Ini padahal salat pahalanya luar biasa, diampuni seluruh dosa dari awal sampai akhir. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Semuanya diampuni, namun tidak seorang sahabat pun diriwayatkan melaksanakan salat tasbih. Demikian juga tidak diriwayatkan dari 4 imam mazhab melakukan salat tasbih. Baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak ada. Sehingga yang lebih kuat bahwasanya ini adalah hadis yang tidak sahih. Lagi pula kemudian seorang fokus dengan hitungan 10 kali, 15 kali dan ini keluar daripada tata cara salat yang biasa. Orang salat biasanya khusyuk, tidak perlu hitung-hitung seperti itu. Tapi ini ada hitungan-hitungan yang sepertinya tidak ada contohnya. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan, salat yang ke-27, salat taubat dengan bentuk tertentu. Ya. Seorang kalau bertobat, silakan dia salat taubat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban fayatawaddau fayuhsinul wudu', tsumma yusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullah ta'ala lidzalika dzamb illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang melakukan dosa apapun, kemudian dia berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia istighfar dari dosa tersebut kecuali Allah ampuni dia. Ini yang dianjurkan. Tetapi ini salat biasa, namanya salat taubah. Tapi ada orang bikin salat taubah dengan cara khusus, ya. Seperti dalam sebagian kitab buku-buku ditulis, ya, yaitu orang melakukan dosa harus mandi dulu di malam Senin setelah witir, lalu salat 12 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali dan seterusnya. Ini semua ini tidak benar, ini palsu. Yang ada salat taubat, salat biasa. Kapan seorang berdosa salat 2 rakaat biasa aja. Adapun yang mengatakan harus dikerjakan mandi dulu, kemudian setelah salat witir, kemudian 12 rakaat ini tidak benar. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan namanya salat hajat. Salat hajat yang dimaksud yang tidak dianjurkan adalah tata caranya datang dalam satu hadis tapi hadisnya dhaif. Hadis Abdullah bin Abi Aufa di mana dikatakan Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu ila Allahi hajah wa ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyusin wudu, tsumma lisalli rak'atain." Barang siapa yang punya keperluan kepada Allah atau kepada seorang dari anak Adam punya keperluan kepada orang lain, maka hendaknya dia salat, dia wudu, kemudian dia perbagus wudunya, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian dia muji Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian dia berkata, "La ilaha illallahu al-halimul karim.
Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itsm. La tada' li dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hadis ini hadis sangat lemah, ya. Maka tidak dianjurkan seorang salat dengan cara seperti ini, ya. Dan Ibnu Jauzi menyebutkan dalam hadis-hadis palsu hadis ini, ya. Tetapi kalau orang punya keperluan, silakan salat, namun bukan tidak harus dengan cara seperti ini. Karena kebiasaan Nabi kalau ada keperluan, dia salat. Dalam hadis Hudzaifah, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr shalla." Nabi kalau ada perkara yang berat sallallahu alaihi wasallam, maka beliau salat, ya. Dan Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sholati bis-sabri was-salat." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, ya. Ya wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi tidak jadi masalah jika seorang ada keperluan dia salat, tapi bukan salat hajat sebagaimana disebut dalam hadis dengan doa tertentu. Ini karena hadisnya dhaif. Tapi seorang ada keperluan, ada kegelisahan, langsung salat, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-29, salat agar bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, agar bisa ketemu Nabi dalam mimpi. Ini juga tidak ada dalilnya. Sebagian orang buat salat-salat palsu, caranya salat 2 rakaat pada malam Jumat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan ayat kursi 1 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas 25 kali, dan akhir salat membaca Allahumma shalli ala sayyidina nabiyil ummi 1000 kali. Caranya begitu, ya. Baca Al-Fatihah, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas 25 kali, kemudian baca salat Allahumma shalli ala sayyidina nabiyil ummi 1000 kali. Siapa yang melakukannya akan melihat Nabi dalam mimpi. Hadis ini kata Ibnu Jauzi hadis tidak sahih, ya. Hadis palsu, ya, tidak ada, banyak orang yang majhul, tidak diketahui identitasnya para perawinya. Yang terakhir di antara salat tidak dianjurkan salat syukur, ya. Yang ada namanya sujud syukur. Seorang kalau mendapat kenikmatan dia sujud syukur. Adapun menyengajakan bersyukur dengan satu salat namanya salat syukur, maka ini adalah menambah-nambah dalam syariat, ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.